Our mission spotlight today comes from Asia Pacific International University, or AIU. Our very own Southeast Asia Union mission-operated Adventist University located in Thailand. AIU is no stranger to this region as it represents the merging of three legacy institutions that began its respective roots in Southeast Asia: Southeast Asia Union College, known as SAUC in Singapore, Bangkok Sanitarium and Hospital School of Nursing in Bangkok, and Mission College in Muklek District in Saraburi Province. Spread over 2 campuses, over 900 students from 32 countries are pursuing university degrees in English, education, theology, nursing, bioscience, IT, and business administration. 75% of them come from SAUM territory. Although AIU is serving primarily as a higher education institution, it is also an incredible training ground for young people to develop important life facets, physically, socially, and most importantly, spiritually. This supports the holistic education that we as Adventists believe in. Many of our young people from Southeast Asia are excited to share how AIU is helping them to grow in their spiritual journeys. What I like about the holistic activities in AIU is that it helps you to grow more closer to God. I like how Koinonia, a program after Friday Vespers, is conducted in a way where non-Adventists can join and feel welcome. In our weekly spiritual programs, we have the chapel program and divine worship to remind and show us students about the love of God and His sacrifices for both Christians and non-Christians. These programs give us knowledge and information that we can relate as students. We also visit and encourage 2 grandmothers who live by the railway track. They have no one to care for them, so we go there to sing and share about God. Sometimes we also bring food and other items that they can use in their day-to-day living. From this experience, I understand more of the value of serving others. We focus not only on singing, but also in health and preaching evangelisms. I have witnessed God's leading hands in everything that we do. In the obstacles that we have faced from finance, transportation, accommodation, and even food, God had led us every step of the way. Through United Prayer, I learned how to persevere, be diligent in prayer, and trust God with all my heart. From this experience, I understand better about the significance of Christ's death for me and how important it is to serve Him delightfully in return. I just pray to God every day and enjoying the 10 days of prayer. I believe in His word that He will help me and open the way for me. Financial problems are real to many students, but this worldly challenge doesn't stop God from performing His miracles, such as the case in Pham Thao's life. I come from a poor background. I never imagined I could even finish my undergraduate degree, but God provided for me. AIU is also a place for experienced workers to upgrade professionally. Pastor Minsun from Malaysia, a field pastor and church worker for 20 years, came to AIU with his family to get a degree in applied theology. I'm learning to preach and build my sermon better in English. With the training I'm getting from AIU, I pray that I will be better equipped to face challenges and be skillful, knowledgeable to plan program for my church once I return to Malaysia. In AIU, there are plenty of opportunities for students to be trained for future work. During our branch Sabbath school visitation and activities, I have the chance to meet non-Christians. When we visit them, we teach them to pray to our God in heaven. Amazingly, they can pray even though they are not Christian. This has inspired me to serve as a minister in the future. Been active in extracurricular activities such as Pathfinder, Monstergate clubs, Koinonia, and choir give me ideas of activities I could do in my future ministry. And I am so blessed to study under the guidance of my teachers from my department, for they walk the talk and not just lecture us. At AIU, teachers do have an important responsibility to help students grow spiritually. We are here to provide the opportunity for them to grow for the life here on earth, and most importantly, to prepare them for heaven. AIU is not only a place for young Adventists to grow spiritually, but it is a place for non-believers to discover God. For Shanti, AIU is where she found Jesus. At that time, I found a verse in Jeremiah 29:13, and it says,
You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I have found who my real God Jesus, and I want Him to be my Savior. No matter what trials come my way, I know that God is with me, and He will not leave me nor forsake me. Through Shanti and many of the AIU students' testimonies, it is clear that God has great plans for AIU to be a shining beacon for students in the Southeast Asia region and the world. In order for SAUM students to continue having the chance to study, AIU provides financial support for needy students in various ways. This way, students can earn accredited university degrees and return to their home countries to serve as church workers in different SDA missions and conferences, which is part of AIU's mission. In the Student Work Program, students can work to erase their tuition and fees while studying at AIU. Through the work program, 400 students are presently able to work annually, with 5.9 million baht yearly going to pay these students. In addition to that, AIU also raises funds, and scholarships are awarded to deserving students amounting to 300,000 baht to 550,000 baht on a yearly basis. As Thai institutions suffer drops in enrollment due to declining birth rates in the last 20 years, and the cost of developing infrastructure and replacing equipment pose a real challenge, AIU does face some trials. In addition, many students face financial struggles, which prove to be a challenge to continuing their education at AIU. Your support to AIU by sending students, giving donations and offerings, and prayers will help our school to continue operating as an Adventist higher education institution in our territory. AIU is dedicated to continue serving as a training ground to nurture young souls to serve in SAUM, to see that not only are young people's lives positively changed, but they can also make a difference in other people's lives would be a great continuous blessing. Thank you for supporting Adventist education with your mission offering. To support AIU with today's mission offering, use the tithe envelope from your church and write AIU. Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali. Saya berharap agar Anda semua berada dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita mulakan puji-pujian kita dengan doa. Saya mengundang Anda semua untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah nama Engkau atas berkat yang kami terima sepanjang 6 hari yang lalu. Saat ini Bapa, kami akan memuji nama-Mu melalui lagu puji-pujian Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap message daripada lagu ini Bapa. Terima kasih Bapa kerana Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, hanya Dia sajalah kekuatan kita. Dia adalah sauh dan jangkar yang tidak akan goyah. Berharap dan bersandarlah sepenuh kepadanya. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Marilah kita jadikan Tuhan sebagai sauh dan jangkar hidup kita. LP MAI 171
apakah jangkarmu akan tahan? Apakah jangkarmu akan tahan bila ditimpa kesusahan, bila hebatlah ombak dan taufan, dapatkah jangkarmu pun tahan? Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, kuat dalam kasih juru selamat. Kamu berjangkar di atas karang, dan kemudimu Tuhan pegang. Bila angin keras datang melawan, tentu jangkarmu tetap tahan. Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, kuat dalam kasih juru selamat. Di pantai emas kita kelak tiba, sanalah pelabuhan kita. Di negeri mulia yang tenang dan terang, tiada lagi taufan menyerang. Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, kuat dalam kasih juru selamat. Kematian Yesus telah memberikan kita kemenangan atas segala dosa kita. Yesus boleh saja berundur daripada menerima kematian yang sepatutnya milik kita. Tetapi di Getsemani, Tuhan telah memilih untuk menebus dan menerima hukum dosa kita. Marilah kita sentiasa ingat dan bersyukur atas pengorbanannya. LPMI 122, Aku Ingat Getsemani. Ya Rajaku yang mulia, segala hormat ku beri. Ku ingat mahkota duri yang Engkau telah pakai. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu. Aku ingatlah cintamu, ingatlah Kalvari. Aku merasa berduka, Tuhan dalam kubur. Malaikat suci menjaga waktu Engkau tidur. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu. Aku ingatlah cintamu, ingatlah Kalvari. Aku ikut jejak orang, adik-adik beri. Tunjukkan kubur yang kosong, pimpin ke Kalvari. Aku ingat Getsemani,
Saudara dan saudari, sudah tentu kita merasa sangat bahagia apabila kita memiliki Tuhan yang penuh kasih dan peduli kepada semua masalah kita. Kita menaruh pengharapan kita kepadanya kerana Dialah perisai dan tempat perlindungan kita. Kita nyanyikan LPMI 75 Sedap Harap pada Yesus. Sedap harap pada Yesus dan percaya sabdanya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang telah berharap pada Engkau ya Yesus, Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap padanya. Dear Lord, I know you are the owner of the universe, totally able to do anything. If this child will later enlarge Satan's lines, please allow him to rest. But if he will serve you, please perform a miracle. I now give up my desire to get money to become rich. I rededicate myself to serve you my whole life, doing whatever you want me to do, and going wherever you send me. I will also dedicate this child to you, and will prepare all my other children to serve you. This prayer came from a desperate father, while his baby son, who was near death, was having surgery. Not too long before that, Oswaldino, who was studying at the Adventist Seminary in Sao Paulo, Brazil to become a pastor, almost left God's call due to his desire for wealth. He was considering a friend's proposal to partner with him in purchasing a gas station when his son Marcos became very sick. During that meaningful prayer in one of the hospital's restrooms, Oswaldino put his entire life in God's hands. No one can say that Marcos's healing wasn't a miracle, and after that experience, he and his siblings heard the following words from their mom every year. Here is your birthday offering, dear. Please tell your Sabbath school teacher that it was your birthday. And don't forget to give that offering as you do every year. The birthday offering became a meaningful experience of gratitude and rededication to God for this family, which raised 2 pastors and a pastor's wife. As you return your tithe and give your promise, ask God for a grateful heart that will honor Him throughout every year of life He gives you. May we put our desires last and God first.
Shalom dan selamat hari Sabat kepada Anda semua. Betapa indahnya pada Sabat ini sekali lagi kita dapat menikmati berkat Tuhan dan sama-sama dapat mempelajari firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan serta menguatkan kita di dalam iman. Setiap kali kita mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan, kita menghormatinya sebagai pencipta dan penebus kita. Tuhan telah menciptakan kita, tetapi sesudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Yesus telah datang untuk menebus kita dengan cara mati untuk kita di Bukit Golgota. Di salib itu, Kristus bukan saja memberikan kita kepastian dalam keselamatan kekal, tetapi telah mengalahkan setan dan para malaikatnya. Tajuk khotbah yang saya akan sampaikan pada Sabat ini ialah pemenang duduk dengan aku di takhtaku. Untuk meneruskan khotbah pada hari ini, saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada Anda semua. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan, dan berkatilah para pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Sehingga pada waktu mereka menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya ini akan menjadi satu berkat yang besar di dalam kehidupan umat Tuhan. Pada saat ini lebih-lebih lagi pada masa di mana kami sedang mengalami COVID-19. Agar kami tetap kuat dan akan dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas Roh Kudus-Mu. Dan terima kasih atas malaikat-Mu yang menjaga dan memelihara kami semua. Dan hamba-Mu serahkan doa ini dan mengucap syukur. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Apakah ada di antara Anda yang mahu menjadi seorang yang kalah dalam apa saja jenis pertandingan? Jika Anda diberi pilihan untuk memilih hadiah Anda sendiri dalam suatu pertandingan, apakah hadiah itu? Apakah ianya emas, perak, atau gangsa? Mungkinkah ada yang mau memilih hadiahnya gangsa? Atau ada yang memilih hadiahnya emas? Saya percaya bahwa tiada orang yang mau menjadi orang yang kalah. Naluri kita secara semula jadi ialah kita mahu kemenangan dalam setiap pertandingan. Bukan begitu saudara-saudariku? Demikian juga dengan kuasa kegelapan. Mereka tidak pernah mahu menjadi kalah. Karena mereka pun mahu kemenangan. Walau bagaimanapun kita tahu bahwa Yesus adalah pemenang dan sebaliknya setan dikalahkan. Dan ini adalah kabar gembira kepada kita semua. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan kita semua. Fokus khotbah kita dalam pembelajaran kita kali ini ialah dalam buku Wahyu. Satu ayat yang saya mau kita lihat dalam kitab Wahyu ialah dalam Wahyu 3 ayat 21. Yang berkata seperti ini. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara dan saudariku yang kekasih dalam Kristus Yesus, jika kita perhatikan dan selidiki ayat ini, kita mendapati bahwa ayat ini mempunyai struktur yang unik dan juga telah ditulis dalam bentuk paralel. Ada dua perkara penting yang kita akan perhatikan dan pelajari dalam ayat ini. Yang pertama ialah perkataan menang atau dalam bahasa Inggris overcoming, dan yang kedua ialah perkataan takhta atau throne. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perkataan menang. Menurut terjemahan yang ada dalam bahasa Inggris, mereka menggunakan perkataan seperti overcoming, overcomes, dan overcometh. Daripada God Word Version, mereka menggunakan perkataan win, dan English Standard Version menggunakan concourse. Bahasa Greek untuk concourse ialah nikon. Ini membawa maksud sebagai
menundukkan, menang, mengalahkan, berjaya, dan mendapat kejayaan. Perkataan ini adalah dalam bentuk kata kerja, di mana itu menunjukkan seseorang itu sedang dalam proses bertarung untuk mendapatkan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Bermaksud, kita tidak dapat duduk bersama dengan Yesus Kristus jika sekiranya kita tidak menang atau mendapat kejayaan dalam pertarungan iman kita. Tetapi soalan yang penting yang harus kita tanyakan ialah, apa sebenarnya yang kita lawan sehingga mendapatkan kemenangan? Mari kita lihat ayat yang sebelumnya, yaitu Wahyu 3 ayat 16 sampai 17. Kita mendapati di sini bahwa gereja Laodikia itu adalah suam-suam kuku. Bermaksud gereja ini bersifat sombong dan merasa tidak kekurangan apa-apa. Ayat itu berbunyi, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Saudara dan saudari, ayat ini kita lihat apakah yang perlu mereka atasi atau kalahkan daripada gereja Laodikia. Saya percaya mereka perlu mengalahkan gaya hidup mereka yang penuh dengan keduniawian. Gaya hidup mereka tidak sepenuhnya mencapai standar Tuhan karena mereka tidak meninggalkan keduniawian. Mereka melihat hidup mereka begitu luar biasa, tetapi menurut Yesus mereka hidup dalam kemelaratan, kemiskinan, malang, buta, serta telanjang. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengalahkan keinginan duniawi ini. Keinginan duniawi ini, jika dipenuhi, maka akan menghalang kita untuk bertumbuh secara rohani ke arah yang Tuhan ingini. Hidup kita seharusnya kudus dan tidak dicemari oleh perkara-perkara dunia. Dan kita harus meninggalkan pikiran yang jahat dan memfokuskan kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus. Yesus juga telah mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dengan itu kita harus memilih sama ada mengabdi kepada Tuhan atau keduniawian. Gereja akhir zaman harus meninggalkan gaya hidup yang penuh keduniawian dan menjadi rendah hati. Kita harus berpikir bahwa hidup kita ini tidak bergantung kepada harta, kekayaan semata-mata. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalahkan gaya hidup duniawi dan mencontohi Yesus Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus mengatakan, "Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Manakala dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Saudara dan saudari, Paulus juga mempunyai message yang sama berkenaan dengan apa yang perlu dikalahkan oleh umat Tuhan di akhir zaman. Dalam Roma 12 ayat 21 mengatakan, "Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Kita harus mengalahkan kejahatan. Dengan cara bagaimana? Persoalannya, dengan cara bagaimana? Dengan melakukan kebaikan. Memang merupakan suatu yang realiti bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan kita terdedah kepada perkara-perkara jahat setiap saat. Dan namun sebagai anak-anak terang, kita tidak hidup sesuai dengan cara hidup dunia. Tetapi saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boleh lihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Oh saudara dan saudari yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pelajari perkara yang terpenting dalam aplikasi ayat kita pada kali ini. Perkara yang paling penting ialah menjawab soalan yang berbunyi, bagaimana kita dapat mengalahkan dunia ataupun si jahat dan kesombongan. Ada 3 perkara yang kita pelajari dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ini adalah rahasia menjadi pemenang yang kita perolehi dari ayat 18 yang berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi saudara dan saudari, rahasia menjadi pemenang. Yang pertama ialah Tuhan Yesus mendorong agar jemaat Laodikia membeli daripadanya apa? Emas. Yang bermaksud memiliki pengalaman iman Yesus Kristus yang sejati. Apa saudara-saudaraku? Memiliki pengalaman iman Yesus Kristus yang sejati. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperolehi puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi bagaimana dengan perkataan Yesus membeli daripadaku? Itu bermaksud iman sejati itu ada pada Yesus. Dan untuk mendapatkan iman yang sejati ini, kita perlu membayar sesuatu. Ianya berkaitan dengan kesusahan dan penderitaan yang akan kita alami ketika kita melayani Tuhan sepenuh, segenap hati kita. Jadi secara tidak langsung Yesus memanggil mereka menjadi setia. Laodikia menjadi setia, sama seperti dirinya yang dipanggil sebagai yang setia. Jadi rahasia menjadi pemenang yang kedua. Yesus mendorong mereka untuk memiliki pakaian putih. Apa maksudnya? Ini berkaitan dengan jubah kebenaran Kristus. Yesus berkata bahwa mereka telanjang dan mereka memerlukan apa? Pakaian putih. Dan dia mengatakan supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Roh nubuat menuliskan bahwa pakaian putih adalah kebenaran Kristus. Dalam Wahyu 19 ayat 8 juga mengatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian atau jubah yang putih dalam kitab Wahyu adalah simbol kepada perbuatan-perbuatan yang benar. Dalam ayat ini mengatakan bahwa linen putih telah diberikan kepada umat tebusan Tuhan. Kenapa dikatakan diberikan? Karena perbuatan-perbuatan kebenaran hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah percaya dan mengikuti jejak langkah Kristus. Orang menjadi baik oleh karena pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Yesuslah sebenarnya yang melakukan pekerjaannya dalam hidup orang-orang percaya. Ini hanya dapat dilakukan apabila mereka membenarkan Yesus memasuki kehidupan mereka. Saudara dan saudariku, rahasia menjadi pemenang yang ketiga. Yesus juga mendorong jemaat Laodikia supaya memiliki minyak pelumas mata. Dalam Alkitab, minyak digunakan sebagai simbol kepada pekerjaan Roh Suci atau Roh Kudus. Perkara yang paling penting dalam bahagian pertobatan kita ialah Roh Kudus. Sejurus kita bertobat dan dibaptiskan, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan sebagai karunia kepada jemaat. Setiap yang sudah bertobat
dan dibaptiskan dan dipimpin oleh Roh Kudus menjadi peralatan yang penting dalam tubuh Kristus. Orang yang memiliki minyak pelumas mata atau dipenuhi dengan Roh Kudus akan mendapat pengertian kerohanian yang tajam, di mana ianya dapat membedakan manakah hidup yang kudus dan manakah hidup yang tidak kudus. Pemahaman kerohanian mereka juga menjadi dalam dan membawakan cahaya kepada orang lain melalui inspirasi kehidupan yang benar. Jadi saudara-saudariku, semua tiga perkara tadi adalah sangat penting dalam hidup kerohanian kita. Tetapi ianya mustahil untuk kita perolehi jika sekiranya kita tidak membiarkan Yesus Kristus masuk dalam seluruh kehidupan kita. Alasan mengapa Yesus mengatakan Wahyu 3 ayat 20 yang berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Alasannya adalah karena dia mahu agar jemaat Laodikia memiliki hubungan pribadi yang jelas dengan dirinya. Keinginan Yesus kepada mereka ialah agar mereka memiliki apa? Memiliki iman, karakter yang benar, dan membiarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas dalam diri mereka. Jadi apakah Anda mau memiliki kehidupan, karakter Roh Kudus ini, saudara-saudariku? Dengan itu perkara yang amat penting sekali ialah Anda secara pribadi memiliki perjanjian yang hidup dengan Yesus Kristus. Apakah Anda membukakan hati Anda untuk Yesus masuk dalam hidupmu? Anda akan menjadi pemenang, berjaya dan mengalahkan segala jenis kejahatan hanya apabila Kristus hidup di dalam dirimu. Saudara dan saudariku yang kekasih dalam Kristus Yesus, bahagian yang kedua dalam khutbah ini ialah mengetahui tentang takhta atau dalam bahasa Inggris throne. Oleh karena Yesus telah berjanji untuk mendudukkan setiap orang yang menang di takhtanya, seperti mana dia telah menang dan telah duduk di takhta Bapanya. Untuk bahagian yang kedua ini, soalan yang kita mahu tanyakan ialah di manakah sebenarnya takhta Yesus Kristus itu? Dalam kitab Wahyu, kita membaca dalam pasal yang keempat dan kelima. Salah satu tempat dalam Alkitab di mana kita dapat membaca tentang takhta Tuhan alam semesta ini, yang ada dalam kedua pasal yang saya sebutkan tadi. Mari kita lihat ayat yang kedua dan ketiga dalam Wahyu 4 yang mengatakan, "Segera aku dikuasai oleh Roh Kudus, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya." Ini sangat jelas memberitahu kita bahwa takhta Tuhan adalah bertempat di sorga. Takhta Tuhan bertempat di sorga. Ini adalah takhta Allah Bapa. Dalam ayat yang seterusnya menerangkan bagaimana makhluk hidup yang berbagai rupa itu dan ke-24 tua-tua memberikan penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Sementara itu, dalam pasal yang kelima, kita melihat takhta Allah dan takhta anak domba yang tersembelih itu adalah dikongsi bersama. Takhta Allah adalah juga takhta Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, dalam Alkitab ada banyak maklumat tentang perkataan takhta. Dan kita mendapati bahwa sekurang-kurangnya ada 5 jenis takhta kesemuanya. Seperti langit adalah takhta Allah, takhta Daud, takhta kemuliaan, takhta Allah, dan takhta anak domba. Soalannya ialah di manakah takhta Yesus Kristus yang mana akan menjadi takhta kepada para pemenang? Kita tidak dapat memberikan jawaban secara langsung untuk soalan ini, tetapi Yesus telah pun berjanji kepada semua pemenang bahwa mereka pasti akan ditinggikan bersamanya tidak lama lagi. Hadiah inilah yang paling terakhir dari semua hadiah yang dijanjikan kepada jemaat-jemaat yang setia dan berjaya
dalam mengalahkan kejahatan serta kerajaan kegelapan. Bersama dengan Yesus di takhta tidak bermaksud bahwa kita akan menjadi objek sembahan di mana itu hanya layak diberikan kepada pencipta. Tetapi mereka yang menang pasti akan duduk bersama dengan Yesus di atas takhtanya. Saudara-saudariku, ini adalah satu gambaran yang menerangkan hubungan yang istimewa di antara Allah dan yang setia. Maukah Anda menjadi salah satu daripada mereka yang duduk dengan Yesus di takhtanya? Saya percaya Anda mau. Oleh karena itu, tetaplah setia dan menjadi pemenang dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, sebagai kesimpulan, sekali lagi saya mengatakan, Yesus akan memberikan Anda duduk bersamanya di atas takhtanya. Anda adalah pemenang apabila Anda mempunyai hubungan sejati dengan Yesus Kristus. Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Apabila Anda rela untuk menghidupi kehidupan yang setia, benar dan suci, meninggalkan keduniawian dan fokus hidupmu di dalam kerohanian yang benar, yang suci di dalam Yesus Kristus. Marilah menjadi seperti Paulus yang berani berkata, Yesus hidup di dalamku. Marilah nikmati hidup dalam kepenuhan Kristus. Dan memastikan bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup di dalam kita. Saya mengajak kita semua agar kita terus bertumbuh dan bertumbuh setiap hari. Dan menjadi panas dalam hubunganmu dengan Kristus Yesus. Jangan pernah kita mau dimuntahkan oleh Kristus karena keadaan kita yang suam-suam kuku. Saudara dan saudariku, marilah menjadi pemenang dalam iman kesetiaan kita. Dan seperti yang Ia telah janjikan kepada jemaat Laodikia, jemaat akhir zaman yang menang, Yesus akan menggenapinya dengan berkata, kamu semua yang telah menang, marilah dan duduklah dengan aku di takhtaku. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih di atas firman Tuhan yang kami sudah sama-sama pelajari sebentar tadi. Benar-benar telah mengajak kami untuk menjadi setia di dalam Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami memenangi pergelutan, pertempuran, melawan kuasa-kuasa kegelapan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan kegelapan. Apabila Yesus datang kedua kali nanti, kami semua akan bersukacita. Kami semua akan dibawa pulang ke sorga. Dan Tuhan Yesus akan berkata kepada semua kami yang menang, duduklah dengan aku bersama-sama di takhtaku. Biarlah ya Tuhan, janji-Mu yang indah ini akan menjadi satu motivasi yang membawa kami sentiasa mengingat untuk tetap setia dan teguh di dalam iman kami kepadamu. Sungguh pun apabila kami mengalami cabaran, godaan dan masalah, kami tahu Tuhan yang sudah menang akan memberikan juga kemenangan kepada kami yang berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati para pendengar, semua umat Tuhan pada hari Sabat ini. Kami mau berdoa dan menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.